Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus tahu apa yang paling kita butuhkan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 8-10. Dan kalau penghibur datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes bab 15, salah satu bagian menuliskan pesan Yesus bahwa dunia membenci Yesus dan para muridnya. Dengan kata lain, kehidupan para murid setelah kepergian Yesus yang hendak kembali ke rumah Bapa tidak akan mudah, bahkan akan terasa sulit. Sedangkan di awal bab 16, Yesus menjelaskan bahwa Yesus menyampaikan pesan itu supaya para murid Yesus jangan kecewa dan menolak Yesus. Yesus berkata bahwa para murid akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh para murid Yesus akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Orang-orang menyiksa, bahkan membunuh para pengikut Yesus karena mereka tidak mengenal baik Allah Bapa maupun Tuhan Yesus. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai penderitaan, kesulitan, bahwa risiko kehilangan nyawa yang akan dialami oleh para pengikut Yesus menjadi sebuah peringatan agar para rasul bersiap-siap atau waspada. Sehingga apabila datang saatnya, para pengikut Yesus ingat bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya telah mengatakan semuanya itu kepada kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus menjelaskan bahwa Dia baru menyampaikan berita yang penting itu sekaligus mungkin menakutkan bagi para rasul. Pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus di akhir kebersamaannya dengan para rasul baru menyampaikan sebuah fakta bahwa dunia membenci Yesus, para muridnya? Mengapa Yesus tidak menyampaikan berita itu jauh-jauh hari atau di awal kehidupan para murid bersama Yesus? Yesus menjawab pertanyaan itu dengan berkata, Dia baru menyampaikan berita itu karena selama ini Yesus masih bersama-sama dengan para rasul. Dengan kata lain, sesungguh para murid sudah menjadi musuh masyarakat sama seperti Yesus. Namun hal itu tidak menjadi sebuah masalah karena Yesus yang setia menjaga dan menemani para rasul. Kemudian Yesus mengatakan sebuah fakta lain, bahwa sekarang Yesus pergi kepada Bapa yang telah mengutus Yesus, dan tiada seorang pun di antara para murid yang bertanya kepada Yesus, kemana Dia pergi?
Saudara-saudari terkasih, kepergian Yesus dari dunia ini untuk kembali kepada Bapa dilihat secara berbeda. Para murid merasa sedih dan tidak rela jika Yesus meninggalkan mereka. Tetapi Yesus yang Maha Mengetahui mengatakan bahwa kepergiannya membuat para rasul bersuka cita. Maka Yesus berkata, "Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Dari penjelasan Yesus ini dapat kita simpulkan bahwa kepergian Yesus membawa keuntungan bagi kita. Kita mendapatkan pengganti yang sepadan dengan Yesus. Penghibur atau Roh Kudus dapat melakukan tugas yang besar, suci, dan mulia. Saudara-saudari terkasih, para orang tua pasti mengalami pengalaman yang beragam dalam upaya mendidik dan membesarkan anak-anak. Contoh, pada saat seorang ayah atau ibu hendak memberikan makan atau minum kepada bayi atau anak. Pada waktu orang tua memberi makan atau minum kepada anaknya, terkadang ada penolakan dari anak tersebut. Namun, orang tua tidak kehabisan cara. Orang tua akan dengan sabar membujuk anaknya supaya bisa makan. Jikalau sampai pada batasan tertentu, orang tua bahkan memaksa anaknya untuk makan. Sebab orang tua paling mengetahui bahwa makanan dan minuman sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak atau bayi. Sementara hal itu tidak disadari oleh anak karena keterbatasan yang mereka alami. Dan hal sama dialami oleh kita, para pengikut Yesus. Seringkali kita tidak tahu apa yang paling kita butuhkan, tetapi Yesus sangat mengetahui apa yang paling kita butuhkan saat ini, yakni kehadiran Roh Kudus atau penghibur. Kehadiran Roh Kudus mampu menjauhkan kita dari kejahatan. Roh Kudus itu juga yang akan menerangi seluruh diri kita sehingga kita terhindar dari kejahatan dan dosa. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengetahui apa yang terbaik dan yang paling kita butuhkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, Engkau mengetahui apa yang paling kami butuhkan, bukan hanya untuk hidup kami selama di dunia ini,
tetapi terutama demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus Engkau berikan melalui sakramen baptis mendorong kami untuk hidup bijaksana. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.